Kalian pernah gak sih mikir kenapa ya syarat jadi anggota DPR di Indonesia cuma minimal SMA, tapi kalau mau jadi guru harus S1? Belum lagi soal gaji. Anggota DPR bisa puluhan juta sebulan, sementara guru yang notabene mendidik generasi bangsa gajinya jauh di bawah itu. Kok bisa beda jauh gitu? Apa iya pendidikan dan peran guru dianggap kurang penting dibandingkan politikus? Di video ini kita bakal bongkar alasannya dari berbagai sudut, mulai dari aturan, logika politik, sampai realitas sosial di Indonesia. Pertama, mari kita lihat aturan mainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat pendidikan buat jadi anggota DPR memang cuma minimal SMA atau sederajat. Kenapa? Karena DPR itu dianggap representasi rakyat. Dan rakyat Indonesia kan beragam banget, dari segi pendidikan, latar belakang, sampai profesi. Jadi logikanya syarat pendidikan dibikin rendah biar semua orang punya kesempatan ikut, gak cuma yang punya gelar tinggi. Ini sebenarnya sesuai sama semangat demokrasi. Siapa aja asal memenuhi syarat lain seperti usia dan warga negara bisa nyalonin diri jadi wakil rakyat. Di sisi lain, untuk jadi guru, khususnya PNS atau guru di sekolah negeri, syaratnya minimal S1 sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kenapa lebih tinggi? Karena guru dianggap profesi teknis yang butuh keahlian spesifik seperti pedagogi, metode mengajar, dan pengetahuan mendalam soal mata pelajaran. Guru harus punya kompetensi yang terstandar, makanya ada sertifikasi profesi dan uji kompetensi. Jadi secara aturan DPR dan guru punya fungsi berbeda. DPR bikin kebijakan, guru laksanain pendidikan. Tapi pertanyaannya, apa iya bikin kebijakan gak butuh pendidikan setinggi itu? Sekarang kita masuk ke dunia politik. Jadi gini guys, jadi anggota DPR itu bukan cuma soal pendidikan, tapi soal elektabilitas. Di Indonesia, pemilu itu kayak ajang popularitas. Calon DPR harus punya modal besar, bisa ratusan juta sampai miliaran buat kampanye, baliho, atau blusukan. Nah, pendidikan tinggi nggak selalu jadi faktor penentu menang. Banyak caleg yang menang karena karisma, koneksi, atau dukungan partai, bukan karena gelar S1 atau S2. Makanya syarat pendidikan dibikin rendah biar orang dari berbagai kalangan, termasuk yang nggak sempat kuliah, bisa ikut berkompetisi. Tapi ini bikin kontradiksi. Guru yang tugasnya ngajarin anak-anak jadi kritis dan cerdas harus punya pendidikan tinggi dan sertifikasi ketat. Sementara itu, anggota DPR yang bikin undang-undang dan ngatur nasib rakyat cuma butuh ijazah SMA. Ini bikin kita bertanya, apa nggak seharusnya orang yang bikin kebijakan besar punya latar belakang pendidikan yang lebih kuat? Apalagi banyak isu di DPR kayak ekonomi atau lingkungan butuh pemahaman teknis yang nggak gampang. Tapi realitas politik kita bilang lain, suara rakyat lebih penting ketimbang gelar. Nah, sekarang kita ke soal gaji yang bikin banyak orang kesel. Anggota DPR menurut data gajinya bisa di atas 50 juta sebulan, belum termasuk tunjangan, perjalanan dinas, atau fasilitas lain kayak mobil dan rumah dinas. Sementara itu, gaji guru PNS meski udah ada tunjangan sertifikasi, rata-rata cuma sekitar 4-10 juta, tergantung golongan dan daerah. Kok bedanya jauh banget? Pertama, gaji DPR besar karena mereka dianggap punya tanggung jawab besar, bikin undang-undang, nawasin pemerintah, dan mewakili rakyat. Mereka juga punya biaya operasional tinggi, kayak buat kegiatan di dapil atau rapat-rapat. Tapi, jujur aja, banyak yang ngerasa gaji sebesar itu nggak sebanding sama kinerja. Apalagi kalau lihat sidang DPR yang kadang lebih mirip drama ketimbang kerja serius. Di sisi lain, guru dianggap cuma profesi teknis. Padahal peran mereka super krusial, mendidik generasi masa depan. Tapi, anggaran negara untuk pendidikan seringkali kalah prioritas dibandingkan sektor lain, termasuk gaji DPR. Ini sebenarnya cermin dari nilai yang kita kasih ke profesi tertentu. Di banyak negara maju, guru digaji tinggi karena dianggap tulang punggung masyarakat. Di Indonesia, guru masih sering dianggap pekerja biasa. Jadi, apa kesimpulannya? Syarat pendidikan DPR yang cuma SMA memang didesain biar demokrasi inklusif. Tapi ini juga bikin standar kompetensi jadi rendah. Sementara itu, guru harus S1 karena peran mereka butuh keahlian khusus.
Tapi ironisnya, gaji dan penghargaan buat guru jauh di bawah DPR. Ini menunjukkan ada yang salah sama prioritas kita sebagai bangsa. Solusinya? Pertama, mungkin kita perlu dorong revisi UNUM Pemilu biar syarat pendidikan DPR lebih ketat. Misalnya minimal S1, tapi tetap kasih ruang buat orang-orang berpengalaman meski nggak punya gelar. Kedua, gaji guru harus dinaikkan minimal sebanding sama pentingnya peran mereka. Ketiga, kita sebagai masyarakat harus lebih kritis milih wakil rakyat. Jangan cuma lihat baliho atau janji manis, tapi cek track record dan kemampuan mereka. Guys, ini cuma sebagian dari cerita besar soal sistem politik dan pendidikan kita. Kalian setuju nggak sama analisis ini? Atau punya ide lain buat bikin sistem lebih adil? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, share, sama subscribe biar kita bisa bikin konten seru kayak gini lagi. Sampai jumpa!